Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Panjang angan-angan disebut juga tulul amal. Ini merupakan sifat dan kebiasaan yang dapat melemahkan energi kolbu. Ibarat pelita, jika setiap waktu kita berpanjang angan, nyala api itu semakin redup dan padam. Panjang angan dapat menumpulkan ketajaman mata batin. Oleh sebab itu, cegahlah kesukaan berkhayal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang paling ku khawatirkan menimpamu ada dua perkara, yaitu panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Sesungguhnya panjang angan-angan dapat melupakan akhirat, dan menuruti hawa nafsu itu akan menghalangi dari kebenaran. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, aku sebagai penjamin atas 3 golongan orang yang akan mendapatkan akibat dari 3 perkara, yaitu mereka yang tenggelam dalam kesenangan duniawi, mereka yang sangat besar cintanya terhadap duniawi, dan orang yang kikir. Bagi ketiga golongan itu selalu dalam kefakiran, tidak pernah merasa kaya sesudahnya. Mereka selalu disibukkan urusan yang tak pernah berakhir. Rasa gelisah senantiasa menghiasi hatinya, tanpa sama sekali disertai kegembiraan. Riwayat dari Abu Darda radhiyallahu an, bahwa ada seorang yang terhormat dari suku Hams berkata, tidaklah engkau merasa malu membangun sesuatu yang tidak kau tempati, membayangkan sesuatu yang tidak pernah dicapai, dan mengumpulkan sesuatu yang tidak pernah engkau makan. Sesungguhnya orang sebelum kamu membangun bangunan yang kokoh dan megah, mengumpulkan harta demikian banyak, dan berangan-angan sangat tinggi, tapi tempat mereka hanyalah kuburan. Angan mereka hanyalah tipuan, dan apa yang mereka kumpulkan hanya sebuah kehancuran. Ali bin Abu Thalib berkata kepada Umar radhiyallahu an, jika engkau ingin bertemu dengan 2 orang sahabatmu, Rasulullah dan Abu Bakar,
hendaknya engkau menambal bajumu, menjahit sandalmu, memperpendek angan-angan, dan berhenti makan sebelum kenyang. Diterangkan bahwa Nabi Adam pernah berwasiat kepada anaknya Syed alaihi salam tentang 5 perkara. Adam juga berpesan agar nasihat itu kelak disampaikan kepada anak cucunya. Pertama, jangan merasa aman dan tenang hidup di dunia, sebab aku merasa tenang hidup di surga yang bersifat abadi. Ternyata aku dikeluarkan juga dari sana. Kedua, angan berbuat menurutkan hawa nafsu istri-istrimu. Karena aku berbuat demikian menuruti hawa nafsu istriku, akibatnya aku memakan buah dari pohon terlarang, lalu aku menyesal. Ketiga, setiap perbuatan yang kau lakukan, renungkanlah terlebih dahulu akibatnya. Seandainya dahulu aku merenungkan sebelum berbuat, tentu tidak akan tertimpa musibah seperti ini. Keempat, ketika engkau merasakan kegamangan terhadap sesuatu, hendaknya segera ditinggalkan. Sebab ketika aku hendak makan buah khuldi, hatiku merasa gamang. Tetapi aku tidak mendengarkan bisikan nurani, sehingga aku benar-benar menemui penyesalan. Kelima, jika menemui masalah, hendaknya engkau musyawarahkan. Karena seandainya aku dahulu bermusyawarah dengan para malaikat, tentu aku tidak menyesal dan tidak terkena musibah seperti ini. Abdullah bin Umar memberi nasihat, di saat berada di pagi hari, jangan membicarakan nasibmu di sore hari. Ketika berada di waktu sore, jangan membicarakan nasibmu di pagi hari. Gunakanlah kesempatan hidup sebelum datang kematian. Gunakan waktu sehat sebelum engkau sakit, karena engkau tidak akan pernah tahu apakah namamu akan tetap ada hingga besok pagi. Diriwayatkan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian ingin masuk surga? Mereka menjawab, tentu. Rasulullah meneruskan, hendaknya kalian menyederhanakan angan-angan, jangan tulul amal. Merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu,
Mereka berkata, kami adalah orang-orang yang merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah berkata, bukan begitu yang dimaksudkan malu, tetapi malu kepada Allah itu dibuktikan dengan cara selalu mengingat kematian, menjaga perut dan isinya, menjaga kepala serta isinya atau pikiran. Diterangkan pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal kemaslahatan umat dimulai dengan zuhud dan keyakinan, sedangkan awal kehancuran umat karena kikir dan panjang angan-angan. Ummil Munzir berkata, suatu sore Rasulullah tampak berada di hadapan orang banyak. Beliau bersabda, wahai manusia, apakah kalian tidak merasa malu kepada Allah? Mereka balik bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan itu wahai Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau mengumpulkan sesuatu yang tidak kau makan, berangan-angan tentang sesuatu yang tidak pernah dapat kau capai, dan membangun sesuatu yang tidak kau tempati untuk selamanya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa sesungguhnya Usamah bin Zaid bin Thabit membeli anak seorang budak seharga 100 dinar yang pembayarannya ditangguhkan hingga sebulan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah engkau heran terhadap Usamah yang membeli walidah atau anak seorang budak dengan pembayaran yang diundur selama 1 bulan? Sesungguhnya ia adalah orang yang panjang angan-angan. Demi Allah yang menguasai diriku, tidaklah kedua mataku berkedip atau memandang, kecuali aku mengira bahwa kedua pelupuk mataku bertemu lagi. Sebab bisa jadi saat itu Allah akan mengambil ruhku. Tidaklah pernah aku mengangkat pandangan ke langit, melainkan aku selalu mengira bahwa diriku tidak akan dapat menundukkan atau memejamkan pandangan mata, karena pada detik itu bisa jadi Allah mengambil nyawaku. Tidaklah pernah aku memasukkan sesuap makanan ke dalam mulutku, melainkan aku mengira diriku tidak akan dapat menelannya. Siapa tahu detik itu kematian merenggut nyawaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan,
Wahai anak cucu Adam, bila engkau mengaku sebagai orang berakal, hitunglah dirimu dalam deretan orang-orang yang telah mati. Demi Tuhan yang menguasai diriku, sesungguhnya sesuatu yang telah dijanjikan kepadamu tentu akan terjadi, sementara dirimu adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menangguhkannya. Diterangkan dalam sebuah riwayat bahwa suatu ketika Nabi Isa sedang duduk melihat seorang lelaki tua bekerja mencangkul ladangnya. Nabi Isa berkata dalam hati, "Ya Tuhan, hentikan angan-angannya." Seketika itu juga lelaki tua tersebut berhenti mencangkul. Lalu Nabi Isa berkata lagi dalam hati, "Ya Allah, bangkitkanlah angan-angannya." Seketika itu lelaki tua bangkit dari duduknya dan mencangkul kembali. Nabi Isa menghampiri lelaki tua mengenai hal itu. Lelaki tua menjawab, "Ketika aku sedang bekerja, tiba-tiba aku berpikir sampai kapan sibuk seperti ini. Padahal usiaku sudah mendekati kematian. Aku lalu istirahat. Selagi istirahat, aku berpikir bahwa bekerja merupakan keharusan untuk mencari kehidupan. Maka aku bangkit dan bekerja kembali." Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah berniat ambil wudu. Tiba-tiba ia mengambil debu untuk bertayamum. Ibnu Abbas bertanya, "Wahai Rasul, sesungguhnya di tempat yang tidak jauh dari sini ada air. Mengapa engkau bertayamum?" Jawab Rasulullah, "Ada yang membuatku tidak tahu. Mungkin aku tidak akan dapat sampai ke tempat air. Siapa tahu tiba-tiba Allah merenggut nyawaku ketika menuju ke tempat air."